Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat maghrib yang berada di Masjid Imam Syafi'i yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir di rumahnya Allah, yaitu masjid, tempat yang paling mulia, yang mana malaikat menjaga orang-orang masuk di dalam masjid. Bahkan bukan hanya sekedar menjaga, memintakan ampun. Allahumma fir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu yang berada di masjid ini. Ya Allah, rahmatilah. Ya Allah, terimalah tobatnya. Ini doanya malaikat. Walaupun kita tidak bisa melihat mereka, namun mereka melihat kita mendoakan orang-orang yang berada di rumahnya Allah. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwasanya daerah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, inna akhabbal bilati ilallahi masajiduha. Sesungguhnya tempat lokasi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjid. Karena apa? Masjid tempat kita sholat, tempat kita menuntut ilmu, tempat kita i'tikaf, tempat kita pula untuk beribadah kepada Allah, mendengarkan taklim, baca Al-Quran. Wa inna abghadal bilati ilallahi aswaquha. Dan bumi yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah pasar-pasarnya. Karena tempat orang menipu, mengurangi timbangan, bohong, dan juga memalsu yang lainnya. Walaupun kita boleh di pasar dagang, tapi jangan lupa tempat yang sangat mulia, yaitu masjid, tempat kita untuk zikrullah. Selanjutnya kajian kita masih melanjutkan usulis sunnah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Usulis ini mana pokok-pokok akidah yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin. Babnya man tarakas salata faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat kufur. Nah ini harus kita pahami. Karena rukun Islam 5. Di antara yang nomor 2 yaitu salat. Dan salat ini kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Kondisi apapun kita tidak boleh meninggalkan salat, kecuali kalau orang itu pingsan. Karena Allah berfirman, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu menjalankan salat kalau kamu mabuk. Karena salat harus berpikir, harus yang sehat akal kita. Bahkan juga tidak ada perintah untuk mengajari anak kita umur 7 tahun, melainkan hendaknya diajari untuk salat. Dan salat ini tidak bisa diwakilkan. Karena beliau bersabda, sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa illam yastati fa qa'ida, salat dengan duduk. Salatnya orang yang duduk karena tidak bisa berdiri sama pahalanya dengan salat berdiri. Karena tidak bisa duduknya bukan karena malasnya, tapi karena Allah Ta'ala mengujinya. Dan apabila tidak mampu dengan duduk, salatlah dengan berbaring. Ini menunjukkan salat wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin wal muslimat selagi akalnya sehat. Tapi kalau dia sudah tidak sadar,
Tidak boleh, karena Allah Ta'ala berfirman wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat kalau kamu mabuk. Karena sholat hendaknya ingat pada Allah. Bahkan ketika mengantuk kita tidak boleh sholat. Dihilangkan mengantuknya dulu baru kita sholat. Di sini dijelaskan wa man tarakas sholata, katanya Imam Ahmad, barang siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, maka dia kufur. Ini mazhab yang kuat. Karena sholat bukan pekerjaan yang berat. Bayangkan tidak bisa duduk, boleh berbaring. Berbeda dengan siam, boleh kita meninggalkannya. Kalau tidak mampu, karena siam urusannya dengan perut. Urusannya dengan kesehatan. Sholat, walaupun sakit tetap sholat. Walaysa minal a'mali syai'un, kata beliau Imam Ahmad. Tidak ada suatu amal sedikit pun yang mana tarku ketika ditinggalkannya kafara menjadi kufur illa sholat, kecuali sholat. Karena orang suatu saat wajib haji, ada pandemi tidak wajib. Karena urusannya safar, urusannya yaitu aman negerinya. Demikian juga orang tidak bisa mengeluarkan zakat karena miskin, tidak kafir dia. Siam tidak mampu, boleh ditunda. Salat tidak boleh ditunda. Dan termasuk rukun Islam yang paling banyak dikerjakan oleh manusia. Tidak ada kewajiban yang semisal kewajiban salat yang sering kita amalkan. Karena itu hubungan kita dengan Allah dan menjadi sejuknya hati. Beliau mengatakan innama ju'ilat qurratu aini fis shalah. Saya ini dijadikan sejuk hidupku, aman hidupku karena sholat. Dan inilah yang harus kita fahami. Bagaimana kita memerintah anak kita, istri kita, keluarga kita agar sholat. Wa man tarakaha fahuwa kafirun. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kafir. Wa qad ahallallahu qatlahu. Allah menghalalkan untuk dibunuh orang yang tidak mau sholat. Bahkan para ulama sunnah seperti Al-Imam Muhammad bin Abdul Aziz bin Baz, siapa yang keluarga yang tidak mau sholat diusir dari rumah. Bahkan juga wajibnya untuk mencerai ketika istrinya tidak sholat atau suaminya tidak sholat. Karena apa? Pembatas antara orang dengan agamanya adalah sholat. Nah, kapan orang itu dikatakan meninggalkan sholat kafir? Satu, apabila sehat akalnya. Ya, nomor dua, apabila sudah balik. Kalau belum balik, dianjurkan untuk membiasakan diri. Nah, yang nomor tiga, dia wanita bukan datang haid. Kalau datang haid tidak boleh sholat. Yang berempat, wanita itu apabila melahirkan bersalin dia. Karena ada larangan dari Allah Ta'ala. 6. Atau orang itu hilang akalnya. Kalau hilang akalnya, gila, orang itu pikun, tidak wajib sholat. Karena sholat zikrullah. Adapun orang yang lupa, ketika dia tidak sholat karena lupa, maka wajib sholat ketika ingat. Kalau tidak ingat, semoga Allah Ta'ala mengampuni karena dia tidak sengaja. Karena Allah Ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, jangan engkau hukum kami ini jika kami ini lupa atau salah. Dan Allah menjawab, qad fa'altu, ya, sudah aku kerjakan. Selanjutnya, keterangan dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, man taraka sholata faqad kafara hunaka adillatun kasiratun.
Imam Ahmad mengatakan siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja dia kufur. Dalilnya banyak sekali. Ya ikhwah, wahai saudaraku, liman yukaffiruna tarikas sholat, bagi orang yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Bahkan sholat jamaah wajib bagi kita yang mampu, yang tidak safar, yang tidak dalam diancam ketakutan. Bahkan beliau mau membakar rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Ini kewajiban untuk laki-laki. Adapun wanita paling baik sholatnya di rumah dan boleh di masjid ketika menjaga kehormatan dirinya dan memakai pakaian yang menutup aurat. Wa qawiyatun jiddan, dan pendapatnya Imam Ahmad itu kuat sekali. Imam Ahmad ini rahimahullah ta'ala punya hadis dan paling kuat hafalnya hadis. Bahkan Imam Syafi'i masih menanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, kalau jumpa hadis yang sahih kabari saya." Wa yuqabiluhum man la yukaffiru tarikas sholati. Adapun orang yang tidak mau mengkafirkan orang meninggalkan sholat, walhum ta'wilatun, mereka punya alasan-alasan tertentu, tapi alasannya lemah. Karena sholat itu pekerjaan paling mudah dibandingkan siam, dibandingkan zakat, karena zakat harus orang kaya, dibandingkan haji harus kuat dan mampu perjalanannya. Sholat orang sakit boleh. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Min adillati man yukaffirun, di antara dalil bagi orang mengkafirkan orang tidak mau sholat dengan sengaja atau mengingkari kewajiban sholat, kufur, dengan dasar surat At-Taubah ayat nomor 11. Di dalil Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan sholatnya apabila jamaah ini menjadi kekuatan kaum muslimin. Tidak ada agama yang pengikutnya berkumpul setiap waktu 5 kali kecuali agama Islam. Dan itu ada faedahnya. Ketika kaum muslim berkumpul ada musuh, maka kaum muslim berjamaah. Ketika ada huru-hara yang lain, kaum muslimin berjamaah. Darilah faedahnya. Bahkan beliau itu perang ini menghadapi musuh berjamaah. Diatur 2 shaf. Shaf yang pertama bersama imam menghadap kiblat, shaf yang kedua menghadap musuh. Ketika yang satu sudah dapat rakaat, maka berbalik menghadap musuh, yang menghadap musuh mengikuti beliau. Nanti setelah itu meneruskan sendiri-sendiri. Yang dapat 1 rakaat melanjutkan sendiri-sendiri. Begitu perang. Bagaimana kita dalam keadaan aman? Kecuali kalau dalam masjid kita hujan, ada keringanan, atau diancam musuh, atau orang itu safar, ada keringanan. Dan yang meringankan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang mengkafirkannya surat At-Taubah ayat nomor 11. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Maka jika orang-orang musyrik, orang kafir tobat, berhenti dari syiriknya, berhenti dari kufurnya, lalu dia mau menjalankan sholat, nah ini wa aqamus shalah disebut di sini. Wa atawuz zakat, dan mau menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, berarti itu saudaramu seagama. Mafhum mukhalafahnya di balik itu, siapa yang dia sudah keluar dari syirik, dia masuk Islam, lalu dia tobat, lalu tidak mau sholat, maka bukan saudara tapi itu musuh yang harus diperangi. Itu mafhum mukhalafahnya. Karena Allah menjelaskan siapa seorang musyrik, dia tobat menjadi orang muslim, tobat, sholat, dan mau zakat karena dia mampu, orang kaya. Kalau tidak mampu tidak mengapa, maka itu saudaramu tin. Maka Allah telah menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat
nomor 10. Artinya persaudaraan itu muncul karena keislaman. Dan Islam di antara tandanya sholat. Bukan hanya sekedar syahadat. Dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala keterangan ayat ini. Fala taqsulul ukhwah. Tidaklah dicapai, tidaklah orang itu memperoleh persaudaraan illa ba'da dukhuli fil iman, kecuali mereka sudah iman. Wa iqamatis salat, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat bagi yang mampu. Adapun orang yang tidak mampu tidak diwajibkan. Yang miskin menerima zakat, yang kaya membagikan zakat. Karena ada nas mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat yang diambil dari orang kaya dibagikan pada orang miskin. Dan ini menunjukkan luasnya Islam. Tidak ada agama yang semisal toleransinya dengan Islam. Bayangkan orang Islam bukan hanya mengurusi tentang dirinya sholat, mengurusi tentang maslahah sosial masyarakat. Diwajibkan zakat, diwajibkan infak, sedekah, diwajibkan hibah. Bahkan kita lihat sendiri ketika ada bencana, hanya kaum muslimin yang ahli sunnah yang ikut terjun mengumpulkan harta, menyumbang saudaranya. Kita tidak menjumpai ahli bid'ah yang melakukan seperti itu, apalagi orang kafir. Dan ketika menyumbang kepada mereka, hatinya ikhlas, tidak ada keinginan apa-apa. Ini nampak kebaikan Islam, bagaimana Islam dikatakan radikal, Islam dikatakan aliran keras. Nah, ini adalah permusuhan, mengada-ada. Dalil yang nomor 2, bahwasanya meninggalkan sholat kufur. Surat At-Taubah ayat nomor 5. Kalau tadi nomor 11. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Maka jika orang kafir itu dia tobat, artinya tidak kufur lagi. Tobat itu maknanya kembali kepada Islam. Misalnya perbuatan kufurnya, menyusul dengan amal soleh. Wa aqamus sholat, disebut wa aqamus sholat di sini. Dan mereka mau menegakkan sholat, mendirikan sholat. Wa atawuz zakat, dan mau menunaikan zakat. Karena zakat hubungan kita sosial pada umat. Salat hubungan kita dengan Allah. Bagus orang mukmin ketika dengan Allah dia salat, dengan masyarakat dibantu yang miskin. Apa kata Allah Ta'ala? Fa khallu sabilahum, bebaskan mereka. Jangan dihukum. Ya. Inilah kebaikan Islam. Walaupun orang dimusuhi oleh kaum muslimin, ketika mereka tobat, sholat menjadi saudara. Tidaklah timbul kedengkian lagi kepada mereka. Fala yukhalla sabiluhum, maka tidaklah dilepaskan, dibebaskan jalan orang-orang kufur ini. Wa yarfa'u anhumus sayfu, dan tidaklah diangkat ya pedang itu. Tidaklah diletakkan pedang itu. Illa idza amanu billah, kecuali kalau mereka sudah beriman pada Allah. Dan tanda iman itu kepada Allah, orang itu iman kepada Allah Ta'ala, di antaranya wa aqamus sholat, mendirikan sholat. Wa atuz zakah, ketika orang itu mampu mengeluarkan zakat. Makanya selagi waliul amri itu pemimpin negeri itu sholat, mereka muslim. Tidak boleh kita gusur, tidak boleh kita demo. Ya, nah, demo itu orang-orang yang tidak benar. Islam tidak mengajarkan kita demo, perang. Kalau orang Islam diperangi, atau wali amri yang menyuruh perang, itu namanya yaitu ad-difa, dan juga perang menyerang. Tapi kalau orang kafir dia tidak merangi kaum muslimin, kita dakwai. Mereka menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting mereka tidak mengganggu. Kalau mengganggu kaum muslimin, Allah mewajibkan orang Islam untuk merangi mereka. Allah yang menolong. 6. Jadi 2 ayat ini menjadi dasar Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wajibnya sholat.
Karena sholat dikerjakan dengan berdiri bisa, dengan duduk bisa, dengan berbaring bisa, kecuali kalau sudah tidak sadar, tidak diwajibkannya. Hujjatun qawiyatun jiddan, kata Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, ini dalil yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa menandingi karena itu kalamullah. Wa kasirun, dan juga banyak sekali. Bahkan juga hadis beliau juga menjelaskan. Minha wa man taraka sholata faqad kafara. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Rawahu Buraidah bin Al-Khusayf Al-Aslami dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Iman, Ibnu Majah dalam kitabnya Kitab Iqamatis Shalah, Imam Nasai dalam kitabnya Kitabus Shalah bal Muhasabah 'ala Shalah. Diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Dijelaskan pula di dalam kitab yaitu Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Dijelaskan pula dalam kitab Syarhu Umdatil Fiqhi. Subhanallah, banyak sekali. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir, namanya kafir, keluar dari Islam. Ini pendapat yang kuat. Karena apa? Karena sholat pekerjaan paling ringan, kita ulang lagi. Dan tidak harus mengeluarkan harta. Orang sakit boleh sholat semampunya, kecuali kalau sudah hilang akalnya. Atau orang itu diancam oleh musuh. Kalau sholat mau dibunuh, maka sholat dengan hatinya. Sebagaimana ketika beliau perang. Ketika dalam perang, sholat asar tidak bisa. Berkisar sampai maghrib, maka di tengah perang sambil niat sholat. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattakullah mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Dan juga kita hendaknya tidak kerja yang apabila direkturnya melarang kita sholat. Karena Allah Ta'ala memberi kita pekerjaan peluangnya banyak. Dan Allah Ta'ala memberitahu, innalladzi tawaffal malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang yang mati dicabut rohnya oleh malaikat dalam keadaan zalim. Malaikat menanya, qalu fima kuntum. Kenapa matimu kok seperti ini? Jawabnya orang itu, qalu kunna mustad'afina fil ard. Iya, saya ini tertindas, saya kena tekanan. Saya dipaksa tidak boleh sholat. Jawabnya malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat beritahu, bukankah bumi Allah Ta'ala luas? Rezeki itu bukan hanya di pabrik, bukan hanya di tempat tertentu. Allah ngasih rezeki banyak sekali. Dan Allah telah menanggung rezekinya. Bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas, lalu kami hijrah pindah dari pekerjaan itu? Subhanallah. Tentang ayat begitu pentingnya pekerjaan sholat ini. Ada hadis yang lain. Wa bainal abdi wal kufri, pembatas antara seorang hamba dan kufur, awis syirki, atau pembatas seorang hamba itu dengan syirik, tarkus sholat, ketika meninggalkan sholat, tentunya dengan sengaja, bukan karena lupa, bukan karena dipaksa. Kalau sholat ini mati, yaitu mati, maka ini kita boleh bersiasat diri. Tapi kalau tidak boleh kerja, kalau kita sholat, kita cari pekerjaan yang lain. Apalagi tempat kita tanah subur, tidak bisa makan nasi, makan sayur-sayur banyak. Fa amrus sholati azimun jiddan, maka perkara sholat ini besar sekali. Dan orang itu diterima syahadatnya la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kalau sholat. Bukankah syahadat itu masuk dalam sholat ketika kita duduk tahiyat awal maupun tahiyat akhir? Wahiyya amudul Islam, itu tiang-tiangnya Islam. Ibaratkan bangunan itu cagak-cagaknya. Dan tidak akan terbangun bangunan itu kalau tidak ada tiang. As-salatu imaduddin, tiangnya agama. Artinya orang itu dikatakan dia muslim kalau sholat. Kalau tidak sholat maka hilang, lenyaplah agama mereka.
Wa kama sayati fi hadis Abdullah ibn Syakik, dan akan datang hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Syakik kama asyara ilaihi Imam Ahmad, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad. Ini pentingnya kita kaum muslimin memberitahu anak kita, keluarga kita, dan istri kita. Kadang-kadang istri itu males. Kalau perlu nanti rukonya itu diikat. Nah, dikemeten. Jadi nggak pergi. Kalau sholat ternyata kalau itu tidak berubah berarti tidak sholat dia. Pernah ada juga yang menguji, kamu tidak sholat. Gimana saya sholat? Ini loh, kemitinya masih ada ini. Karena satu-satu orang itu bohong. Ya, bohong kan ketahuan. Makanya kita seorang suami harus bersiasat diri. Jangan kalah dengan teman akrabnya. Dan kita juga tidak mau mengalahkan orang. Tapi kita bertanggung jawab, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Seorang laki-laki tanggung jawab terhadap wanita. Walahu inam. Selanjutnya, walaysa fil berkata Imam Ahmad, walaysa fil a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Tidak ada amalan-amalan yang bisa ditinggalkan lalu orang itu menjadi kufur kecuali sholat. Orang meninggalkan zakat bisa juga karena dia tidak mampu. Atau orang itu lupa ya, membagikannya. Demikian juga siam bisa ditinggalkan karena fisik kita yang tidak mampu. Haji bisa ditinggalkan karena perjalanannya kita tidak mampu atau tidak punya harta. Sholat tidak ada alasan. Di mana saja bumi kita boleh sholat, kecuali tempat-tempat yang kotor seperti WC atau di gereja tidak boleh, karena bumi luas dan Allah Ta'ala menjadikan bumi ardullahi wasi'ah, bumi Allah Ta'ala untuk sholat. Waqtajja bil hadis, dan Imam Ahmad bicara seperti ini berdasarkan dengan hadis. Ini kepandian orang punya ilmu hadis. Dia mengatakan setelah mempelajari sekian banyak hadis, tidak ada amal yang ketika ditinggalkan oleh orang muslim itu kafir kecuali sholat. Dan karena amal yang paling mudah. Bayangkan sholat berapa menit dibandingkan kita di pabrik, dibandingkan kita di pasar, dibandingkan kita ngobrol 1 jam mampu, di pasar 2 jam mampu, bahkan 3 jam lebih. Sholat, nah setiap sholat mungkin setengah jam selesai. Nam fa'akhmatu fi hadhihi risalah, maka Imam Ahmad menjelaskan dalam kitab Ushulus Sunnah ini, dhahaba ila takfiri tarikis salat, berpendapat dikafirkannya orang meninggalkan salat, tentunya dengan sengaja. Kalau lupa lain lagi. Atau mengingkari kewajiban salat. Waqtajja bil hadisi, berdasarkan pula hadis. Ini kebaikan Imam Ahmad. Beliau tidak mau beristihad, tetapi mengambil hadis. Karena ketika ada hadis beliau tidak mau beristihad. Ini kebaikan Imam Ahmad dibandingkan yang lainnya. Waqtajja biqauli Abdullah bin Syakik, dan juga beralasan dengan pendapatnya yaitu seorang tabi'in Abdullah bin Syakik. Abdullah bin Syakik qala, Abdullah bin Syakik berkata, dilihatkan oleh Imam Tirmidzi, bisa dilihat bab ma jaa fi tarkis shalah, kitab Sunan Tirmidzi. Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa indahum syai'un, tidak ada suatu yang bagi mereka ini minal a'mali tarkuhu, jika amal itu ditinggalkan, kufur menjadi kafir, illa shalah, kecuali sholat. Ya, karena zakat namanya lupa, bisa ditangguhkan. Bahkan zakat itu para sahabat boleh dibagikan sebelum 2 tahun. Mau jadi sebelum waktunya boleh dibagikannya.
dan boleh ditunda sebentar kalau ada masalah. Tapi sholat tidak boleh kita undur, karena sholat ada waktunya sendiri, karena mauquta sudah ditentukan oleh Allah. Nah, inilah alasan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dari dasar Al-Quran ada, hadis ada, demikian juga perkataan para ulama sunnah. Yadhkuru Syekhul Islam Ibn Taimiyah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ulama sunnah, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah merujuk kepada mazhabnya Imam Ahmad. Kenapa milih Imam Ahmad? Karena beliau banyak berdalil dengan hadis, tidak berdalil dengan pendapatnya. Juga keistimewaan Imam Ahmad. Ini dalilnya ini. Lain dengan yang lain, kadang-kadang ijtihad. Beliau tidak mau ijtihad. Ada hadis, sampaikan. Kalau tidak, tidak. Anna jamahira ahlil ilmi minas sahabah, bahwasanya jamahir maknanya kelompok besar dari kalangan punya ilmu, di antaranya para sahabat, wa ghairihim, dan juga selain sahabat termasuk tabi'in, dhahabu ila takfiri tarkis sholat, berpendapat mengkafirkan orang meninggalkan sholat. Tentunya meninggalkan sholat dengan sengaja, bukan karena yaitu lupa. Ya. Wa dhaba jama'atun minal a'immah, demikian juga berpendapat para ulama-ulama hadis. Ulama hadis itu orang yang berkepentingan dengan hadis. Ulama sunnah orang berkepentingan dengan Al-Quran dan hadis. Ini sepakat. Bal dhahaba katsirun minal ulama, bahkan juga berpendapat umumnya mayoritasnya ulama, ila takfiri man taraka wahidan min mabanil Islam, dikafirkannya barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun Islam yang 5. Syahadat tidak dikerjakan, kafir. Salat tidak dikerjakan walaupun syahadat, kufur. Zakat dia tidak diamalkannya, ya padahal dia mampu, kufur. Bukankah beliau sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika beliau meninggal dunia banyak orang murtad dan banyak orang yang ingkar zakat, diperangi selama 2 tahun. Sahabat Abu Bakar sibuk dengan memerangi orang yang enggan zakat. Seandainya enggan zakat itu tidak kafir, tidak perlu sahabat Abu Bakar memeranginya. Nah, ini menunjukkan kuatnya ilmunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Demikian juga haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dia mampu, dia sehat badannya, mampu perjalanannya, tidak haji, kafir dia. Karena itu rukun Islam. Tapi kalau dia tidak haji karena pandemi, atau karena dia sakit, atau yaitu tidak ada biaya, ya, tidak ada bekal untuk ke sana, ma'dzur, maka dia mendapatkan udzur. Karena haji dikatakan oleh Allah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu perjalanannya dan tidak diancam dengan rasa takut, dan juga dia memiliki harta dan juga sehat badannya. Tapi kalau tidak sehat badannya, dia sakit, gugur kewajiban haji. Salat tidak gugur. Siam gugur kewajiban siam. Bukankah Allah berfirman, "Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang dalam keadaan bulan Ramadan dia sakit atau pergi, boleh ditunda waktu yang lain. Salat tidak boleh ditunda. Dan ini dalil yang cukup kuat. Perlu kita menasihati keluarga kita dan juga kerabat kita. Bahkan perlu kita menyampaikan hal ini di tengah masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat banyak yang awam, yang belum tahu din. Yakni man taraka sholata kafir, artinya siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bukan karena lupa, kafir. Aw taraka zakata kafirun, meninggalkan zakat, kufur dia, dia mampu.
Aw tarakal hajja, kafir meninggalkan haji padahal dia mampu pergi kafir. Walil Imam Ahmad iddatu aqwalin fit takfiri. Imam Ahmad mempunyai beberapa prinsip-prinsip di dalam mengkafirkan. Bihadil mabani, dengan bangunan Islam ini. Karena Islam dibangun dengan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dibangun dengan salat, dibangun dengan siam, dibangun dengan zakat, dibangun dengan haji. Semua amalnya amal dohir. Walahu qaulun la yukaffiru illa tarikas salati waz zakat. Demikian juga Imam Ahmad juga punya pendapat tidaklah dikafirkan kecuali orang itu meninggalkan salat dan meninggalkan zakat. Walahu qaulun bitakfiri tarikis salat, dan beliau juga punya pendapat kafirnya meninggalkan salat karena ada dalilnya. Yang mengkafirkan meninggalkan zakat karena sahabat Abu Bakar memerangi. Bagi orang tidak mengeluarkan zakat bahkan diambil hartanya separuh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, ketika tidak mau didatang rumahnya langsung harta dibelah menjadi dua. Diambil secara paksa oleh waliul amri. Kalau mau mengeluarkan zakat berapa persen saja. 2,5%, 5%, 10, 20 itu kalau barang temuan tidak banyak, tapi pahalanya lebih banyak. Li'annal umur sa'ikatun wal umur khatira. Kenapa beliau berpendapat seperti ini? Karena masalah ini adalah masalah yang sangat gawat, bahaya. Ya, maka pendapat yang kuat seperti tadi yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Wal adillatu minal janibaini qawiyatun. Sedangkan dalil dari dua sisi ini sama kuatnya. Fayahsulu lil insani fi syai'un min ikhtilafil aqwal. Sehingga terjadi perselisihan dari kalangan para manusia. Wa ikhtilafin nadhari wa ila akhirih. Dan berbeda pendapat ketika dia sedang memutuskan hadis ini. Karena ada dua. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa Malik wa Abu Hanifah indahum laisa bikafir. Tidak mengkafirkan kalau bukannya mengingkari. Tapi kalau mengingkari kewajiban sholat walaupun sholat, kufur. Kalau tidak mengingkarinya tapi malas, dosa, tapi tidak kufur dia. Makanya Allah Ta'ala mensifat orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu mau sholat tapi malas. Terutama sholat berjamaah waktu isya. Seandainya mereka tahu sholat jamaah itu isya itu, dia mendapatkan sampil daging, akan datang ke masjid walaupun dengan merangkak. Karena mereka urusannya hanya duniawi. Berapa banyak orang sekarang mau beribadah kalau urusan dunianya tinggi. Wa qabla dzalika hum majmu'una, padahal sebelumnya mereka para ulama telah bersepakat anna man tarakaha juhudan fa huwa kafirun. Siapa yang mengingkari kewajiban sholat karena mengingkarinya, mengingkari kewajiban kufur walaupun dia sholat. Ini banyaknya kufur juhud dan juga kufur takdzib. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Kita lanjutkan. Wa idza tarakaha juhudan. Apabila orang itu meninggalkan sholat karena ingkar kewajibannya, fahuwa kafirun bil ijma'. Menurut para ulama kafir, tidak ada perselisihan pendapat. Wa idza tarakaha kaslanan aw takasulan, apabila meninggalkan salat karena malas, wa tahawunan, dan karena menganggap remeh, tidak penting. Famin sami'tum, ada orang yang kamu dengarkan, kaffaruhum, mereka mengkafirkannya karena meremehkan din. Makanya Allah Ta'ala mensifat orang munafik itu di neraka
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu mau sholat tapi malas hatinya. Jadi malas itu penyakit hati. Maka Allah berfirman, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di neraka paling bawah. Wa kaffaruhum. Maka para ulama mengkafirkan. Jadi meninggalkan sholat ini ada beberapa macam. Pertama, belum balik. Meninggalkan sholat tidak kafir. Yang nomor 2, wanita nifas, yaitu melahirkan atau haid, maka meninggalkan sholat tidak kafir. Bahkan kalau sholat haram, karena Allah Ta'ala melarang. Harus kita pahami. Jadi nanti kalau ada suatu saat kita melihat wanita enggak sholat, tanya dulu, kenapa enggak sholat? Mungkin dia datang bulan, atau setelah itu bersalin dia. Yang nomor 2 yaitu kaslan, malas. Orang malas bisa juga dikufurkan. Sholat kok malas, makan tidak malas, tidur tidak malas, kerja tidak malas, sholat malas. Ya, dikufurkannya karena apa? Dia kuat tapi malas. Kemudian juga dia, yaitu orang yang hilang akalnya, tidak diwajibkan. Yang lain lupa. Orang lupa. Tapi kalau ingat wajib sholat, orang lupa. Lupa dan dia tidak tahu. Tidak ingat. Jadi lupa terus. Hanya lupa. Pernah 1 kali 2 dia tidak sholat. Tapi lupa. Dan tidak ada yang mengingatkan. Kalau ada yang mengingatkan wajib sholat. Ya. Kemudian orang gila. Orang gila tidak wajib sholat. Ini harus kita pahami. Karena sholat hubungannya dengan akal yang sehat. 6. Wasyafi'i, Imam Syafi'i. Wa Ahmadu, dan Imam Ahmad. Fi qaulin lahu, dia punya pendapat. Beliau punya pendapat. Wa Malikun, dan Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Imam, yaitu Darul Hijrah, kota Madinah. Wa katsirun minal a'immah, dan banyak para ulama sunnah yarawna annahu la yakfuru illa idza tarakaha juhudan lah. Tidak dikafirkan kecuali kalau meninggalkannya dengan mengingkari atau melarangnya. Mengingkari atau melarangnya. Namun dalil yang kuat yang disampaikan oleh Imam Ahmad pertama. Karena sholat adalah perkara yang sangat mudah. Amma wa huwa ya'tarifu biwujubiha. Adapun kalau dia sudah tahu bahwasanya sholat itu wajib, ya. Adapun orang tidak tahu itu wajib, meninggalkannya bisa juga dia maafkan karena tidak tahu dia wajib. Tapi kalau dia tahu itu wajib dan dia mampu, tidak ada penghalang untuk tidak sholat, dia tidak sholat, hukumnya kafir. Fahadha ikhtalafu fihi, mereka para ulama berselisih. Minhum man yara qatlahu. Ada yang berpendapat bunuh saja orang tidak mau sholat karena sudah dianggap kufur. Nah, disuruh dibunuh. Ketika mau sholat tidak dibunuh. Yustatabu idza taraka sholata dzuhra. Diwajibkan bertobat kalau dia meninggalkan sholat zuhur. Atau meninggalkan sholat terang-terang diwajibkan. Kamu harus tobat. Kalau tidak tobat maka lila amri yang membunuh. Yuqalu lahu sholli, sholat dulu. Ila ayyadkhula waqtal asri,
sampai masuk waktu asar. Maka sholat duhur waktu asar bisa dijamak. Jadi kalau kita belum sholat duhur, waktunya sudah jam 2 sekarang bisa sholat duhur. Karena sholat duhur dengan asar waktunya sama. Dan boleh dijamaknya. Seperti sholat maghrib dan sholat isya. Ketika kita ketiduran ternyata isya kurang 10 menit, boleh kita sholat maghrib. Lalu setelah sholat isya. Yustatabu ila idza taraka shalah, maka wajib disuruh tobat kalau dia meninggalkan salat. Fayarfudhu sholata, jika disuruh salat mereka menolak, yuqtalu haddan, dibunuh, kisos. Ya, dibunuh, dikisos dia. Wa inda man yara annahu kafirun yuqtalu kufran. Adapun bagi orang berpendapat kalau orang itu meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dibunuh karena kekufuran. Kalau dibunuh karena kufur tidak disolati. Kalau dibunuh karena khat, umpamanya dia malas atau tidak sholat, tapi dia menyadari itu wajib, maka dihukum. Tapi setelah dihukum, dibunuh, disolati. Karena dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Tetapi dia meninggalkan sholat, meyakini dia itu wajib. Tapi kalau dia menganggap sholat itu tidak wajib, maka dibunuh. Ketika dia mengaku muslim, ketika dibunuh tidak boleh disolati. Dan tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Li'annahu kafirun, karena dia kafir, fayuqtalu qatlal murtaddina, maka dibunuh seperti dibunuhnya orang murtad. Orang murtad itu maknanya orang Islam lalu keluar dari Islam. Itu murtad. Dan tidak boleh diminta suruh tobat. Jadi kalau dia tobat. Ya. Pendapat yang kuat murtad dibunuh. Soalnya kalau dia masuk Islam terus keluar dari Islam itu akan mengacau kaum muslimin dan akan menjelaskan yaitu rahasianya Islam di hadapan orang kufar. Makanya banyak orang murtad dibunuh. Wa akharuna yuriduna anna qatlahu khattan. Adapun yang lain berpendapat siapa yang meninggalkan sholat dihukum seperti hukum khat, hukum mencuri, hukum berzina. Ya, seperti juga hukum minum dia khamr dicambuk 40 atau 80. Wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah min bainil a'immah, dari kalangan para ulama, yara annahu la yuqtalu. Ini Imam Abu Hanifah. Wa yara annahu yuhbasu, tidak dibunuh tapi di penjara saja sampai mati. Nah, ya. Wa yunkhasu, dan juga perlu didorong, dianiaya dia. Wa yu'adzabu, dan disiksa, dianiaya, hatta yusolli, sampai dia mau sholat. Aw yamuta, atau sampai dia mati. Ini madhabnya para ulama sunnah. Yang jelas kesimpulannya sholat itu adalah wajib. Kecuali bagi orang tertentu yang disebutkan tadi. Dan sholat ini dilaksanakan ketika kita pergi. Ketika kita di rumah. Ketika di mana saja berada. Kecuali kalau di negara kafir, pas di negara kafir kita dilarang sholat, maka sholat dengan hati kita. Dan kita dilarang pergi ke negara kafir kalau menghambat ibadah kita. Bahkan para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala melarang umat Islam lagi pergi ke negara kafir. Karena orang kafir mesti musuhnya kaum muslimin. Dan melarang kita lihat keadaannya di negara kafir, Quran dicaci maki dan juga dihina dan juga dikarikaturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan mereka. Baik ikhwan, barangkali ada pertanyaan silakan. Satu bab 6. Nah. Jadi gini, sholat itu pokoknya agama. Sebetulnya kalau kita kaum muslimin ini kan, kaum muslimin kan banyak jadi pekerja.
Direkturnya orang kafir. Kenapa kita salah kali dengan orang kafir? Kalau orang kafir, orang Islam tidak mau kerja sama mereka, buyar produksi pabrik mereka. Memberitahu, Pak, ini kewajiban kami seorang Muslim. Ya, sholat tidak lama, nanti saya gantilah. Berapa setengah jam saya ganti. Dan sholat ini kami doakan, ya apa itu, berdoa pada Allah. Menjadi kebaikan kita dan juga menjadi sebab kita ditolong. Kita memberitahu dulu. Ya, kalau kita menasihati dia mau, alhamdulillah kita boleh kerja. Tapi kalau kita dilarang, ya nanti ada ayat tadi yang kita dengarkan tadi. Kunna nastad'afina fil ar. Kami ini yaitu dalam keadaan terjepit, terpaksa di permukaan bumi. Apa jawabnya malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Apakah bumi itu bukan luas sehingga kamu bisa hijrah? Namun boleh sholat itu ditunda seperti sholat Isya. Karena waktunya panjang. Ya, dan para ulama tidak berselisih. Karena waktu Isya paling banyak waktu Isya itu sholatnya agak malam. Dengan syarat apabila para jamaah ikut sholat. Berbeda dengan subuh. Berbeda dengan yang lainnya. Bahkan waktunya sampai sepertiga malam. Pernah beliau, jamaah nunggu beliau. Mana ini Rasulullah SAW? Tapi bersabar. Beliau datang. Aku tahu kamu itu mencari saya. Seandainya kalian ini tidak bicara seperti itu, sungguh aku akan memperlambatkan waktu sholat Isya ini. Karena paling banyak agak mundur. Dan yang menyuruh adalah beliau. Jadi makanya taklim boleh mengundur waktunya untuk. Tapi kalau waktu-waktu yang lain seperti duhur, asar, yang lainnya tidak ada keterangan. Bahkan juga afdhalus sholati, ya, paling mulia sholat adalah fi waktu, pada waktu awal sholatnya. Kecuali sholat Isya. Karena ada dalil sendiri. Ya, boleh yaitu menunda beberapa saat. Ada taklim atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita punya prinsip seperti orang Islam ini mulia. Kalau dia bekerja itu prinsip dengan Islamnya, orang kafir tidak punya pekerja dia. Dan Allah Ta'ala akan menolong kaum muslimin. Tapi karena manusia kaum muslim ini urusan masalah dunia tomak sekali, sehingga peraturan apapun yang dibuat oleh mereka ditaatinya. Padahal kita ini besok akan berhadapan di hadapan Allah. Qalu fima kuntum. Kenapa kamu kok seperti ini matinya? Iya, saya di dunia ini tertindas. Maka malaikat menanya, bukankah bumi Allah Ta'ala luas? Kenapa kamu tidak pindah pekerjaan yang lain? Nah, kita perlu usaha, ya. Jadi kita perlu usaha dulu, jangan sampai mentaati, kita usaha dulu, ya. Karena apabila kita berusaha, insya Allah Ta'ala akan juga menunjukkan jalan kepada kita. Karena kita diperintahkan untuk menasihati dulu. Siapa tahu kalau mereka lebih lunak kepada kita. Dan tunjukkan pekerjaan kita yang baik. Tunjukkan orang Islam jujur ketika datang tidak terlambat, pulang tidak duluan, dan juga bekerja semangat. Ya, kalau mereka tahu insya Allah akan memberi kemudahan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Bagaimana dengan sembelihannya? Sesembelihan tidak boleh. Kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, menyembelih tidak boleh. Karena menyembelih harus orang Muslim, kecuali sembelihannya orang ahli kitab. Tapi kalau ahli kitab dia menyembelih bismi Isa, bismi Uzair, haram. Karena dulu ahli kitab juga ada orang beriman. Ya, ada juga yang beriman. Tapi kalau mereka tidak mau sholat, menyembelih hewan kita tidak sah. Makanya kita ini kalau menyembelih suatu hewan, kita cari saudara kita yang betul-betul diyakinkan keislamannya. Dan dicari orang-orang yang sifatnya khusyuk.
Yang mana dia sholat, karena orang Muslim dia selalu ingat kepada Allah. Ya, karena menyembelih sebetulnya gampang. Cuma kadang-kadang kalau tidak terbiasa dia khawatir. Ya, dia anggap bagian ini urat nadi dua ini ya, kerongkong harus putus dan saluran makan putus mati. Dan harus tajam ya. Jadi bukan sholat sini bagian atas. Karena atas paling mudah. Jadi apa itu dagingnya, kulitnya paling lunak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Sholat asar namanya sholat al-bardaini. Tidak boleh kita menunda sholat asar. Sekarang yang kita jumpai dulu waktu pertama-tama saya ke Kediri, sholat asar 4:30. Jam 5 kurang 1/4. Kenapa menunggu petang? Enggak, kita adzan. Itu awal-awal saya datang sana, adzan. Adzan tepat waktunya, orang bingung. Ini sudah waktunya sholat. Enggak biasa, sholat bukan kebiasaan orang. Berhenti dulu, nanti setelah itu kembali lagi. Bayangkan sholat ditinggalkan karena urusan duniawi. Apa kita mati akan ditanya sawah kita, ditanya masalah sholat. Awwalu ma yuhasabu 'alal abdi as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala, kita ini sholat dulu. Nah, bukan yang lainnya. Jadi kalau kita menjumpai di kampung yaitu sholatnya jam sekian, kita cari masjid yang lain. Kalau tidak ada, kita sholat sendiri. Lalu nanti kalau mampu mengulangi ikut sholat dengan mereka, niatnya sunnah, cuma kita mengambil jamaahnya boleh. Tapi upayakan kalau kita di masjid itu kita gimana adzan dulu, biar mereka reaksi. Ketika kita adzan dan kita beberapa saat kemudian yaitu qomat sholat, semoga yang lainnya akan ikut. Ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kenapa? Kita tidak boleh menunda waktu sholat asar. Demikian juga seperti waktu sholat subuh. Ini namanya sholatul barda ini. Sholat waktu dingin. Dinginnya waktu siang, waktu sore. Dinginnya waktu malam, subuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.